Masih bersama kami di Presisi Pagi. Ribuan pendukung Kamala Harris menghadiri argumen penutup dari capres Partai Demokrat tersebut yang digelar di Washington DC Selasa 29 Oktober 2024 waktu Amerika Serikat. Sementara ribuan pendukung Donald Trump telah menghadiri acara serupa di New York Minggu 27 Oktober 2024 waktu Amerika Serikat. Apa pesan kampanye Harris dan Trump? Berikut laporan Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal dari VOA. Pada pidato closing argumen atau argumen penutup di Ellipse, Washington DC, Kamala Harris mengontraskan kepemimpinan dan agenda-agendanya dengan Donald Trump. Ia membuka pidatonya dengan mengatakan bahwa di tempat yang sama, pada 6 Januari 2021, Donald Trump memberikan pidato pada pendukungnya sebelum mereka menyerbu gedung Capitol atau gedung Kongres AS saat Kongres AS akan menyertifikasi hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. That he knew he lost. Menurut polisi Metropolitan DC, acara ini dihadiri oleh lebih dari 52.000 orang, jauh lebih banyak dari yang direncanakan, yakni 20.000 orang. I'm very concerned about preserving our democracy. I'm concerned about women's reproductive rights. I'm concerned about which direction our country is going. Donald Trump will definitely take us backwards. Sementara itu, Trump telah menyelenggarakan kampanye closing argumen serupa di kota New York. American patriots, you're with me. We're all together. We've always been together. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? Kampanye yang diselenggarakan di Madison Square Garden diklaim oleh tim kampanye Trump dihadiri oleh lebih dari 19.000 orang. I came out here because I think Trump is the only presidential candidate that has the American people's best interest at heart. And I support him 100%. This will be my third time voting for him, and they always say it, the third time's the charm. So let's get this. Trump menyebutnya sebagai hari penuh cinta meski ada banyak kontroversi dari acara tersebut akibat pernyataan rasis dan merendahkan dari pembicara-pembicara. Meski pidato ini disebut sebagai pidato closing argumen atau argumen penutup, namun ini bukanlah pidato terakhir dari kampanye Kamala Harris. Baik Harris maupun Trump akan terus melanjutkan kampanye mereka, terutama di negara-negara bagian yang kompetitif pada pekan terakhir sebelum pemilu serentak AS pada 5 November mendatang. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal beserta tim VOA. InPlace Design, perusahaan jasa arsitektur di Baltimore, Maryland, memiliki visi menjadikan dunia tempat lebih baik. Menurut salah satu direkturnya, seorang diaspora Indonesia dengan visi serta kemampuan membangun jejaring dan mengikuti tren, InPlace Design mampu bertahan melalui masa pandemi. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Visinya simple sebetulnya, make a world as a better place. Intinya melihat satu desain itu tidak hanya dalam satu sudut, dari segi arsitektur, dari segi interior, dari segi landscape, lighting, kemudian juga wayfinding traffic. Jadi pengalaman orang untuk menikmati ruang-ruang di luar gedung, di dalam gedung, dan bagaimana mereka bisa mempunyai experience yang bagus gitu ya. You know, one of the reasons I named it InPlace Design is because we're all about placemaking. Because the buildings in a lot of ways are backdrops, but we look at what's happening in the space that people are actually participating in that location, how that how the sidewalk is, the landscape, the signage, all those components make a good project. So one of our main focuses, and I think what sets us apart, is we look at all those things holistically. They will do a variety of tasks with Federal Realty, and I think that variety of tasks and skill sets
that they offer makes them valuable to us, they will do a full set of design and construction documents for a property redevelopment project. On the micro level, I can call them, I can say, hey, we've got a potential vacancy at one of our centers. And then they could create quickly a really thoughtful, well-designed concept idea, and then subsequently a rendered version of that then I could package up. Our leasing team could take that to the market and help to bring in and get somebody who may be interested in potential space, get them on the hook and say, you know what, that looks really good, I do want to be there. Orang Amerika itu, klien-klien Amerika itu lebih tahu dan lebih menghargai profesi kita. Dalam artian Seperti gini, apa? Dalam artian gini, kalau misalkan ada additional service, jadi kita scope-nya nih dalam kontrak, oke, kita mengerjakan A, B, C, D gitu kan. Begitu ada E atau F, mereka tahu itu additional service dan mereka komit untuk membayar lebih. Dan yang kedua juga kalau di sini klien di sini itu lebih straightforward. Kalau itu bagus, dia akan apresiasi, akan ekspresi mereka. Oh, ini bagus, ini jelek, nggak ada tanda yang aling-aling. Dan kita juga klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya. Ada non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini, ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya. Kemudian juga ada komunitas Muslim juga di Pennsylvania, Al-Maqasid, itu juga membuat masjid dan sekolahan. Pandemi itu juga salah satu yang mendefinisikan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Tirnoliwadu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi.